Terdengar cukup mulia, namun tujuan untuk menjadikan negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya seolah hanya menjadi angan-angan belaka. Di Indonesia, banyak manusia yang tidak dimanusiakan, baik oleh sesamanya maupun oleh negara. Dosen yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam menciptakan lulusan berintegritas tinggi, seringkali dipaksa berjuang layaknya pengemis yang mencari sesuap nasi. Kehidupan mereka terkadang terasa tak berarti, dan kesejahteraan tampak sebagai janji manis yang keluar dari mulut sang penguasa. Berbagai problematika muncul akibat semberautnya peraturan yang ada di setiap kota, di seluruh penjuru Indonesia. Banyak dosen yang meringis menatapi nasib mereka yang tak kunjung terpecahkan. Bahkan, di kota yang dikenal sebagai kota pelajar, tersimpan banyak duka bagi para tenaga pengajar. Halo, nama saya Suci Lestari Yuwana. Saya dosen di jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini saya juga tergabung sebagai anggota dari Serikat Pekerja Visipol yang digagas sejak 1 September 2023. Tahun ini, 2024 ini, kami mengadakan survei yang dibagikan kepada para pekerja di UGM. Misalnya saya sebagai dosen, saya ikut hibah riset gitu ya, atau mendapatkan hibah riset, atau saya misalnya diundang sebagai narasumber, pendapatan-pendapatan begitu yang lebih banyak proporsinya. Untuk dosen itu jumlah proporsi gaji yang sifatnya teratur hanya 41%. Artinya 58% pendapatan saya itu lebih banyak mengandalkan pendapatan-pendapatan yang tidak teratur. Banyak yang bilang misalnya di luar, gaji dosen tuh kan kalau dosen tuh kan pasti kaya gitu ya, pasti banyak proyeknya di luar gitu ya. Memang iya, tapi di satu sisi perlu kita tanyakan kenapa dosen itu banyak proyek di luar. Karena yang pertama gajinya di kampus tuh nggak cukup gitu. Dan kita sebagai dosen, kita juga punya tanggung jawab di rumah sebagai kepala rumah tangga, sebagai tulang punggung keluarga. Kita harus memenuhi juga kebutuhan keluarga, apalagi sekarang biaya pendidikan juga tinggi. Kan miris ya kalau misalnya dosen UGM tidak sanggup misalnya menguliahi anaknya atau membayari biaya kuliah anaknya di kampus. Itu kan sangat miris kalau sampai terjadi. Tapi memang masih banyak gitu kondisi-kondisinya yang akhirnya mendorong dosen mau nggak mau ya harus nyari proyek di luar. Lebih dari 50% dosen merasa mereka punya gangguan psikis setelah menjadi dosen. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang muncul dalam survei karena kita juga membuka pertanyaannya yang terbuka, misalnya tentang depresi, stres, gitu ya, anxiety, itu menjadi kata-kata kunci yang dominan. Jadi tadi dari setengah responden ini lebih banyak mengalami diskriminasi karena mereka lebih muda. Bentuknya apa? Kalau dosen itu biasanya bentuk-bentuknya pengembangan diri. Jadi sering dikasih pekerjaan yang lebih banyak, ada perundungan, tidak boleh dapat cuti, ketika libur masih diganggu pekerjaan oleh yang senior. Itu yang sering dihadapi oleh dosen-dosen muda. Jangan jadi dosen kalau nggak mau gabung ke Serikat Pekerja Kampus. Kenapa? Karena ada banyak selama ini imajinasi-imajinasi tentang dosen yang terlalu diglorifikasi di luar. Dosen itu hidupnya sudah kaya, atau dosen itu harus mengabdi, dan segala macamnya. Tapi kita juga tidak boleh lupa sebagai manusia kita bekerja, ada banyak tanggung jawab, dan ada banyak risiko-risiko pekerjaan yang kalau kita hadapi sendiri jatuhnya nanti malah depresi, jatuhnya malah kita tidak bisa berjuang. Oleh karenanya serikat ada supaya kita bisa berjuang bareng-bareng.
Halo semuanya, nama saya Widyaning Tias Virgo Kartika. Saya biasa dipanggil dengan nama Bu Virgo. Dan usia saya sudah nggak muda lagi nih, sudah menjelang 50. Saya menjadi dosen tetap pada sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta sudah 19 tahun. Terus saya mengajar di beberapa mata kuliah ya terkait dengan ilmu komunikasi. Hari ini kita akan langsung aja praktekin nanti PNM ini seperti apa. Cepat waktu karena kita akan bicara di poin-poinnya aja, terus tidak orang. Kami ini banyak yang dipikirkan ya, dan kadang-kala beban kerja kami ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Saya merasanya karena kita ini kan sumber dayanya sedikit ya, terus kita harus mengerjakan banyak hal sehingga itu terasa jadi hal yang lumayan berat buat kita. Dan yang lebih menyedihkan lagi tuh kita ini ada yang memang terimanya honor mengajar aja di kampus kita ya. Terima honor mengajar, terus setiap bulannya itu tidak ada gaji tetap itu nggak ada. Jadi kamu kan lagi juga, terus tinggal kalau untuk masalah kesimpulan itu kita tetap harus paham isi dari konteksnya. Masih ada 2 pertemuan lagi menuju UTS, silakan persiapkan. Terima kasih, itu aja dari saya hari ini. Selamat siang dan semoga kita tetap bisa membantu. Kalau ditanya dapat berapa setiap bulan ya, gaji setiap bulan itu kami 100.000 dan itu kita terima 1 tahun sekali menjelang hari raya. Ada 4 atau 5 dosen di tempat saya yang seperti saya alami ini. Jadi kami ini gajian 100.000 terus per bulan dan mendapatkan honor mengajar sesuai dengan yang kita ajarkan. Terus BPJS tenaga kerjaan kita nggak dapat dan tunjangan lain juga nggak dapat. Kami ini, dosen-dosen ini pastinya melakukan pekerjaan lain, pekerjaan sampingan. Dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari, ada yang bekerja di tempat lain juga, ada yang bekerja sampingan. Terus kami ini mengajar juga di beberapa kampus untuk mencukupi ya kebutuhan seperti itu ya, untuk biar cukup. Dan kadang-kadang yang saya rasakan, saya bekerja di tempat lain dengan gaji yang lumayan untuk menghidupi aktivitas saya dalam konteks saya menjadi dosen. Ini kan sebenarnya dilema gimana ya, tapi tetap saya lakukan. Ini mau berapa meter per meter ini? Mau apa lah? Sama kaji bukan pakai berapa dosen? 1 dosen. Kami berdialog dengan pimpinan, tapi memang belum mendapatkan solusi. Kami mencoba mengadu ke dinas yang terkait, dalam hal ini di Snakertrans, dan akhir-akhir ini juga ada teman-teman dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia MPBI yang mendampingi kami untuk apa sih yang sebenarnya enaknya kami lakukan. Bagi keberlangsungan pekerja untuk buruh di Yogyakarta ini agar lebih sejahtera. Karena kami ini pekerja tetap,
dosen tetap yang bukan dosen tidak tetap yang bisa berpindah pekerjaan semau kita, enggak. Kita ada home base yang mengatur itu. Jadi mau berpindah pun kita mesti berpikir banyak hal gitu ya. Jangan jadi dosen kalau teman-teman yang ada dalam pikirannya adalah kepengen banyak duit. Salah besar. Jangan jadi dosen. Satu hal, dosen itu pekerjaan yang mulia seperti guru, yang memang kita punya tuntutan untuk mencerdaskan bangsa gitu ya, untuk membuat orang lain itu memiliki ilmu pengetahuan. Jadi mulailah dari hati dulu, bahwa hati kita memang hati yang melayani, hati yang berbagi untuk semuanya. Bukan untuk bakar-bakar. Kami datang ini bawa hati. Karena di belakang kami masih ada ribuan yang senasib dengan kami. Perkenalkan, nama saya Dia Sugandini. Saya adalah dosen dan sekarang ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru. Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru adalah sekumpulan dosen dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam perguruan tinggi negeri baru yang dalam hal ini masih mendapatkan banyak masalah karena penegrian. Kami dosen diangkat menjadi pegawai P3K atau pegawai yang dalam tanda kutip merupakan pegawai kontrak, di mana kami dikontrak di perguruan tinggi negeri baru adalah selama 5 tahunan. Nah, dalam masa kontrak tersebut status kami menjadi tidak jelas. Yang tadinya kami adalah pegawai tetap atau dosen tetap di sebuah institusi perguruan tinggi swasta, setelah dinegrikan kami menjadi pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak. Kami dosen tidak diberikan hak untuk berkarir secara akademik, yaitu secara meningkatkan jabatan fungsional kami. Jadi sebagian besar dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi negeri baru, terkhusus yang statusnya adalah P3K, mereka tidak bisa melakukan kenaikan jabatan fungsionalnya. Jadi kami tertutup untuk bisa menjabat sebagai guru besar. Kami yang masih sekolah S2 atau memiliki tingkat pendidikan S2 tidak bisa melanjutkan ke jenjang S3 karena ada aturan bahwa yang berhak mendapatkan studi lanjut dan jabatan fungsional adalah dosen-dosen tetap yang dia bukan sebagai dosen kontrak. Dosen P3K, nasib kami tidak jelas karena 5 tahun ke depan setelah kami selesai kontrak, kami tidak tahu apakah kami akan kembali dikontrak menjadi dosen maupun tenaga pendidikan di sebuah institusi perguruan tinggi negeri baru yang sudah kami rintis sejak awal, atau kami akan seperti apakan. Karena status kami untuk menjadi tenaga kontrak kembali di 5 tahun mendatang itu belum ada aturan yang pasti. Dosen-dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi negeri baru memiliki payung hukum yang sangat kuat sebetulnya, yaitu peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2016, di mana dalam Perpres nomor 10 tahun 2016 sebenarnya kami semua dijamin hak-hak dan kewajibannya sama persis dengan PNS. Namun sayangnya peraturan-peraturan yang muncul belakangan setelah itu tidak bisa mengcover atau tidak bisa menghargai Perpres yang sudah dikeluarkan oleh Presiden. Di dosen PNS mereka memiliki pensiun yang bisa dimanfaatkan di hari tuanya. Di P3K tidak, jadi P3K tidak bisa memberi kami pensiun, sehingga pada saat kami selesai bekerja atau selesai kontraknya, pada saat itu juga selesai untuk kesejahteraan atau gaji atau semua pembayaran yang diberikan kepada kami. Beberapa hal yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan audiensi, bersurat, dan melakukan rapat terbatas dengan beberapa kementerian. Pada tahun 2015-16 itu kami melakukan rapat terbatas dengan Kementerian Pan-RB, Setskap, lalu dengan Kemenkumham,
Kemendikbudristek waktu itu, lalu dengan Kemenpan RB. Nah, hasil dari rapat ratas tersebut memunculkan yang Perpres nomor 10 tahun 2016. Namun setelah itu karena tidak segera direalisasikan, kami terus melakukan upaya melakukan audiensi lagi ke pihak-pihak terkait atau kementerian terkait. Dan juga dari ILP PTNB juga melakukan beberapa kali demo. Di Yogyakarta pernah kami demo di DPR, lalu secara nasional kami telah melakukan demo besar-besaran juga ke Presiden, lalu kita juga melakukan audiensi dengan Komisi 10 DPR RI, lalu Komisi 2 DPR RI, kembali lagi ke Komisi 10 DPR RI untuk memperjuangkan status kami P3K yang semakin tidak jelas sampai sekarang ini. Terakhir kami melakukan demo di Kementerian Pan RB dan Kemendikbudristek. Nah, dari situ kemarin sudah sebenarnya ada kesepakatan bahwa untuk jenjang karir maupun sekolah S3 bagi dosen-dosen akan ditindaklanjuti. Namun dengan bergantinya menteri yang baru, kami tidak tahu apakah yang sudah kesepakatan yang sudah kami buat sebelum pergantian menteri ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Jangan mau menjadi dosen dengan status P3K, karena P3K bagi dosen sampai saat ini aturannya belum jelas, sehingga kalian nanti akan lelah untuk terus berjuang, memperjuangkan status dan kejelasan karir akademik yang kalian miliki. Karena dengan adanya menteri baru, dengan adanya pejabat baru, sudah pasti dimungkinkan semuanya akan berjalan dari awal kembali. Perjuangan itu akan dari awal. Beda dengan orang-orang tertentu. Seorang, tapi di belakang mereka ada puluhan ribu anak-anak mereka yang makan hidupnya tergantung pada bapak dan ibunya. Kan yang monggo, nanti kalau dari UPN yang menyampaikan ini nanti editor saya yang dimarahin lagi kok UPN lagi gitu. Itu sudah diterima oleh KSP dan tadi ada perwakilan saya dari UPN.